Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Hidayat dengan NIM 2488016016. Di sini saya akan menjelaskan tentang project web saya, yaitu mengenai sistem pengaduan masyarakat Cirebon. Nah, web ini itu berfungsi untuk melakukan pengaduan misalnya seperti infrastruktur yang rusak atau dan lain sebagainya kepada pemerintah Kabupaten Cirebon. Nah, ini merupakan landing page awal yang ketika user pertama kali mengakses web ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada menu pengaduan. Nah, di sini itu user bisa melihat daftar-daftar pengaduan yang sudah dibuat oleh warga-warga yang lain. Bisa juga menggunakan filter berdasarkan kecamatan. Lalu kita juga bisa pilih desanya apa, misalkan desa Gamit. Terus kita klik filter, maka nanti akan difilter berdasarkan pengaduan di kecamatan Walet dan desa Ambit tersebut. Kita juga bisa melakukan pencarian berdasarkan judulnya, misalkan sampah, maka akan ditampilkan laporan mengenai sampah. Jika diklik, maka akan menampilkan detailnya seperti gambar, kemudian judulnya, dan progres pengaduannya, apakah sudah masih di dalam pending, sudah ditinjau, diproses, ataupun sudah selesai. Kemudian detail pengaduannya, di mana pengaduannya itu dan kapan pengaduan itu dibuat. Lalu kemudian selanjutnya ada menu tentang. Di sini tuh menu tentang berfungsi untuk menjelaskan tentang aplikasi ini. Bagaimana sih cara penggunaannya, bagaimana, apa tujuannya, itu semua ada di tentang. Lalu selanjutnya menu buat laporan. Tapi untuk membuat laporan terlebih dahulu user harus login untuk mencegah pembuatan laporan palsu. Nah, jika user belum punya akun, maka harus register menggunakan nick, nama, email, dan kemudian passwordnya. Hal ini tuh untuk mencegah satu user bisa membuat banyak akun. Karena saya sudah punya akun, saya login menggunakan akun saya, memasukkan email, kata sandi, lalu kemudian captcha. Setelah login, kita bisa membuat pengaduan. Misalkan judul pengaduannya yaitu jalan rusak. Lalu kita pilih kategorinya yaitu infrastruktur. Selain infrastruktur bisa kesehatan, bisa ke pendidikan, keamanan, dan lain-lainnya. Lalu kemudian kita pilih kecamatan, misalkan Astana Japura. Kemudian di desa Sidamulya. Lalu kita isi detail pengaduannya, misalkan jalan rusak di depan SD Sidamulya. Lalu kita upload juga buktinya. Saya pakai foto ini untuk sebagai contoh saja. Lalu kita kirim pengaduannya. Oh iya loh, untuk ukuran uploadnya tidak boleh melebihi dari 2 MB. Jadi kita ganti saja, kita ganti yang lebih kecil. Apa yang mana, coba apakah ini yang ini bisa. Oh
Sini juga kita bisa menghapus laporan yang kita buat, ataupun misalkan ada kesalahan kita bisa edit. Kita bisa edit judulnya, bisa edit isinya, atau bisa edit gambarnya. Lalu di menu tracking ini kita bisa menghapus dan edit yang tadi, dan kita juga bisa mencari berdasarkan judulnya. Misalkan tadi kan itu jalan, kita cari bakal ditampilin pengaduan yang tentang jalan. Jika kita klik itu akan menampilkan detail pengaduan kita. Tadi kan judulnya jalan rusak, progresnya karena kita baru membuat laporan jadi masih pending di tanggal 28 April di jam 1:18. Untuk keterangannya itu jalan rusak di Dr. Mulia pada tanggal 28 April 2026. Lokasinya itu di Kecamatan Astana Jayapura, Desa Sidamulya. Nah, di sini juga kita bisa melakukan percakapan dengan admin. Misalkan ada jalan rusak di depan SD Sidamulya, kirim. Nah, nanti di admin juga bakal tampil chat dari kita. Untuk dari sisi user mungkin segitu. Lalu kita ke menu admin, kita login sebagai admin. Di menu admin ini ada dashboard admin yang menampilkan grafik-grafik dari status pengaduan, tren bulanan, kategori pengaduan, top 5 kecamatan yang paling banyak melakukan pengaduan, dan top 5 desa yang paling banyak melakukan pengaduan. Grafik ini juga bisa dilakukan berdasarkan filter tahun ataupun bulan. Karena ini saya buatnya di April semua, jadi yang ada hanya di bulan April. Selanjutnya ada kelola pengaduan. Nah, di sini admin itu bisa mengubah statusnya yang dari tadinya pending bisa jadi ditinjau. Jika kita klik detail, itu akan tampak detail-detailnya seperti judul, isi, statusnya, lokasi, dan ada chat juga dari user tadi, bisa admin balas. Misalkan, baik Kak, akan segera kami tinjau. Di sini juga kita bisa memilih mau menampilkan berapa datanya. Satu bisa 5, bisa 10, bahkan sampai 100. Dan kita juga bisa cari misal jalan, bakal tampil pengaduan tentang jalan. Lalu selanjutnya ada verifikasi user. Nah, di sini itu di atas ada tabel user yang belum diverifikasi karena tidak ada yang meregistrasi, jadi kosong. Di sini nanti akan tampil user yang belum diverifikasi, bisa kita accept ataupun kita tolak. Dan di bawah ada user yang sudah diverifikasi, itu bisa kita hapus akunnya. Contoh, kita akan contohkan untuk user yang belum diverifikasi. Misalkan kita register dulu dengan nicknya, namanya Dayat, emailnya Dayat
gmail.com untuk passwordnya, lalu kita register. Akan tampil register berhasil, tunggu verifikasi dari admin. Nah, sekarang kita coba login sebagai admin. Nah, di verifikasi user tampil dan registrasi dari data tadi bisa kita verifikasi ataupun kita tolak. Jika kita verifikasi, maaf tadi ada sedikit mistake, jadi kita lanjutkan. Sini ada user dayat, bisa kita verifikasi ataupun kita tolak. Jika kita verifikasi, maaf tadi masih ada sedikit mistake, jadi misalkan ada user yang belum diverifikasi, lalu kita bisa verifikasi ataupun kita tolak. Maka nanti akan masuk ke tabel user sudah diverifikasi. Nah, di sini kita bisa menghapus user juga. Nah, maka user akan terhapus dari database. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.